Senang rasanya bisa kembali menemani Anda untuk menyaksikan secara langsung rapat paripurna ke-24 masa persidangan 5 tahun sidang 2025 hingga 2026 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Pemirsa, tepatnya pada hari ini Selasa 7 Juli 2026 kita akan mendengarkan satu daftar acara, yakni pandangan fraksi-fraksi atas rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN tahun anggaran 2025. Tanpa berlama-lama lagi pemirsa, selamat menyaksikan. Tahun sidang 2025-2026 hari Selasa tanggal 7 Juli 2026 dan kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Hadirin yang kami hormati, marilah kita berdiri dan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin, kami persilahkan duduk kembali. Sidang Dewan yang kami hormati, sesuai dengan hasil rapat keputusan rapat konsultasi pengganti rapat Badan Musyawarah DPR RI antara pimpinan DPR dan pimpinan fraksi-fraksi tanggal 29 Juni 2026, acara rapat paripurna hari ini adalah pandangan fraksi atas rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2025. Sekarang kami akan menanyakan kepada sidang dewan yang terhormat, apakah acara rapat tersebut dapat disetujui? Terima kasih. Yang terhormat para anggota Dewan, hadirin yang kami muliakan. Sebelum memasuki acara rapat paripurna hari ini, kepada Menteri Keuangan, kami persilahkan untuk memasuki ruang sidang dan kepada para anggota Dewan agar tetap di tempatnya masing-masing untuk mengikuti acara selanjutnya. Dengan ini, rapat kami skor. Yang terhormat para anggota Dewan, hadirin yang kami muliakan. Dengan ini skor rapat kami cabut, rapat paripurna Dewan kita lanjutkan kembali. Yang terhormat Menteri Keuangan,
yang terhormat para anggota Dewan, hadirin yang kami muliakan. Marilah kita memasuki acara tunggal rapat paripurna Dewan hari ini, yaitu pandangan fraksi atas RUU tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN tahun anggaran 2025. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa pemerintah telah menyampaikan RUU tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN tahun anggaran 2025 pada rapat paripurna tanggal 2 Juli 2026 dan sesuai dengan pasal 173 ayat 2 Peraturan DPR RI nomor 1 tahun 2020 tentang tata tertib yang menyatakan bahwa fraksi menyampaikan pandangannya terhadap materi rancangan undang-undang mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan APBN yang disampaikan oleh pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dalam rapat paripurna DPR. Oleh karena itu, untuk keperluan tersebut, Sekretariat Jenderal DPR RI telah menyampaikan daftar nama juru bicara masing-masing fraksi yang akan menyampaikan pendapat fraksinya dengan urutan sebagai berikut. Pertama, H. Dik Haryadi STMH, nomor anggota A201, fraksi PDI Perjuangan. 2. Putri Aneta Komarudin, nomor anggota A302, fraksi Partai Golkar. 3. Yuliansah SHSE, nomor anggota A138, fraksi Partai Gerindra. 4. Asep Wahyu Wijaya, nomor anggota A384, fraksi Partai Nasdem. 5. Indra Jaya SE, nomor anggota A68, fraksi PKB. 6. Dr. Haja Anis Graiwati SAG MSI, nomor anggota A448, fraksi PKS. 7. Muhammad Hatta, nomor anggota A510, fraksi PAN. 8. Haji Anton Sukartono Surato MSI, nomor anggota A551, fraksi Partai Demokrat. Sebelum kami mempersilahkan kepada juru bicara masing-masing, kami meminta persetujuan kepada rapat paripurna Dewan mengenai waktu yang akan digunakan oleh masing-masing juru bicara. Apakah dapat disetujui paling lama 7 menit? Dan kami juga ingatkan agar para juru bicara untuk disiplin mematuhi waktu yang telah ditentukan selama 7 menit. Sidang Dewan yang terhormat, untuk mempersingkat waktu, juru bicara kita mulai dari fraksi PDI Perjuangan dan terakhir dari fraksi Partai Demokrat. Kami persilahkan juru bicara pertama dari fraksi PDI Perjuangan yang terhormat Saudara Haji Dik Haryadi STSH untuk menyampaikan pandangan fraksinya. Kami persilahkan. Pendapat
fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atas rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN tahun anggaran 2025. Dibacakan oleh Didik Haryadi STSH, nomor anggota A201. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, merdeka! Yang terhormat Ketua dan Pimpinan DPR RI, yang terhormat anggota DPR RI, yang terhormat Saudara Menteri Keuangan yang mewakili pemerintah, beserta jajarannya, yang terhormat hadirin yang dimuliakan. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat kepada kita semua, sehingga dapat melaksanakan tugas konstitusional untuk memberikan pandangan fraksi atas RUU tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN tahun anggaran 2025. Laporan keuangan pemerintah pusat merupakan pertanggungjawaban dalam mengelola keuangan negara dan pelaksanaan APBN yang tidak sekedar melaporkan berapa banyak uang negara yang telah dibelanjakan, serta melaporkan cara membelanjakan uang negara, akan tetapi juga harus melaporkan capaian dari menggunakan uang negara untuk memberikan manfaat dan hasil bagi kesejahteraan rakyat dan kemajuan pembangunan. BPK telah melakukan pemeriksaan atas LKPP tahun 2025 dan memberikan opini bahwa laporan keuangan tersebut telah menyajikan secara wajar atau WTP, wajar tanpa pengecualian, dalam semua hal yang material sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Pemeriksaan BPK adalah untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas laporan keuangan pemerintah pusat dalam hal penyajian material, khususnya dalam memenuhi standar akuntansi pemerintahan, kepatuhan peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian internal. Atas temuan-temuan permasalahan tersebut, fraksi PDI Perjuangan berpendapat pemerintah harus segera menindaklanjuti temuan-temuan permasalahan tersebut, memastikan penyelesaiannya, mengambil tindakan penegakan hukum yang diperlukan, dan memastikan agar tidak terjadi kembali pada APBN tahun anggaran berikutnya. Yang terhormat Ketua Pimpinan dan anggota DPR RI, yang terhormat Saudara Menteri Keuangan beserta jajarannya. Realisasi APBN tahun anggaran 2025 secara umum adalah sebagai berikut. Realisasi pendapatan negara mencapai 92%. Realisasi belanja negara mencapai 94%. Defisit anggaran mencapai 108% dari yang ditetapkan dalam Undang-Undang APBN 2025. Sedangkan besaran defisit 2,81% PDB juga lebih besar dibandingkan dengan ditetapkannya dalam Undang-Undang APBN 2025, yaitu 2,53% PDB. Hal tersebut memperlihatkan bahwa pemerintah tidak efektif dalam mengendalikan belanja sesuai dengan kemampuan pendapatan negara, sehingga defisit bertambah 54 triliun rupiah, suatu beban keuangan negara yang pada akhirnya harus ditanggung oleh rakyat. Fraksi PDI Perjuangan berpendapat bahwa pemerintah dalam pertanggungjawaban pelaksanaan APBN tahun 2025 harus melengkapi penjelasan dan pertanggungjawaban atas hal-hal sebagai berikut. 1. Sasaran pembangunan yang tidak tercapai, di antaranya tingkat kemiskinan, target 7-8%, capaian 8,25%. Tingkat kemiskinan ekstrim, target 0%.
capaian tidak dilaporkan. Indeks modal manusia target 0,56, capaian tidak dilaporkan. NTN target 105 sampai 108, capaian 103. Sasaran prioritas nasional yang tidak tercapai. Anggaran 2025 terdapat 8 prioritas nasional dengan capaian hanya 33% dari sasaran indikator yang dilaporkan. 3. Pertumbuhan ekonomi tidak sesuai sebagaimana yang direncanakan, yaitu 5,2%. Sedangkan realisasinya 5,11%. 4. Pelaksanaan komitmen pemerintah untuk meningkatkan kualitas belanja yang lebih efisien dan efektif, yaitu tata kelola yang tepat, cara dan penerimaan manfaat yang lebih tepat sasaran. 5. Capaian belanja pemerintah pusat menurut fungsi sebagaimana yang ditetapkan dalam Undang-Undang APBN 2025 Pasal 8 Ayat 2 huruf A yang disertai dengan ukuran keberhasilan dan dampaknya bagi kesejahteraan rakyat serta kemajuan pembangunan. 6. Komitmen pemerintah untuk melaksanakan belanja pegawai melalui reformasi birokrasi dan peningkatan produktivitas. 7. Capaian peningkatan TKDN dalam pengadaan barang dan jasa. Bagaimana dan apa capaian peningkatan TKDN yang sudah dijalankan? 8. Capaian graduasi kemiskinan 2025 sebagai keberhasilan dari program pemberdayaan dan penanggulangan kemiskinan. 9. Pemerintah tidak menjalankan pelaksanaan mandatory spending untuk anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN. Pelaksanaan amanat Undang-Undang 1945 tersebut hanya mencapai 90,68%. Terdapat 67 triliun anggaran pendidikan yang menjadi hak rakyat tidak direalisasikan pemerintah. 10. Laporan kinerja pemerintah sebagai Undang-Undang APBN 2025 harus didukung dengan data yang akurat. 11. Pemanfaatan DTSEN. 12. Penggunaan SAL dan dampaknya terhadap APBN. 13. Rasio utang PDB 2025 mencapai 40,5%. Sedangkan 2024 39,8%. Pemerintah bertambah hutang 846 triliun rupiah sehingga total utang sampai 2025 adalah sebesar 9.658 triliun rupiah. 14. Laporan penyelesaian pekerjaan program pemerintah yang menggunakan anggaran rekening penampungan akhir tahun anggaran 2024 dan 2025 mencapai masing-masing 22 triliun dan 43 triliun. 15. Struktur kepemilikan investasi permanen penyertaan modal pemerintah melalui BP BUMN dan BPI Danantara, serta laporan keuangan BPI Danantara audited sebagai dasar penyusunan laporan keuangan LKBUN dan LKPP. 16. Pertanggungjawaban atas kinerja pengelolaan seluruh kekayaan negara yang dipisahkan. Laporan kinerja tersebut diperlukan untuk mendapatkan bahwa pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan telah memenuhi amanat konstitusi, khususnya pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Dengan pertimbangan pendapat, pandangan, dan catatan di atas, maka fraksi PDI Perjuangan menyetujui untuk melakukan pembahasan lebih lanjut atas RUU tentang pertanggungjawaban atas APBN tahun anggaran 2025 sesuai dengan mekanisme. Demikian pendapat dan pandangan fraksi PDI Perjuangan. Atas segala perhatian sidang Dewan yang terhormat, kami ucapkan terima kasih. Merdeka! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Jakarta 7 Juli 2025. Pimpinan fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Sekretaris Dolpi OFP, nomor anggota A197, Ketua Utut Adianto, nomor anggota A204.
Terima kasih kami sampaikan kepada juru bicara dari fraksi PDI Perjuangan. Berikutnya dari fraksi Partai Golkar, yang terhormat Saudari Putri Aneta Komarudin untuk menyampaikan pandangan fraksinya. Kami persilahkan. Pandangan fraksi Partai Golongan Karya Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atas rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2025. Dibacakan oleh Putri Aneta Komarudin, anggota DPR RI nomor A302, Daerah Pemilihan Jawa Barat 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat pimpinan sidang paripurna DPR RI dan seluruh anggota DPR RI, yang terhormat Menteri Keuangan beserta jajaran sebagai perwakilan pemerintah dan seluruh hadirin yang kami hormati. Di tengah berbagai tantangan perekonomian global, APBN tahun anggaran 2025 yang dilaksanakan pada masa transisi pemerintahan secara umum mampu menjalankan perannya dengan baik dalam menjaga stabilitas perekonomian nasional. Hal tersebut tercermin dari pertumbuhan ekonomi yang mencapai 5,11%, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, dengan tingkat inflasi pada level 2,92%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa fundamental perekonomian nasional tetap terjaga, sehingga menjadi modal yang penting bagi keberlanjutan pembangunan nasional. Dari sisi capaian indikator kesejahteraan masyarakat, fraksi Partai Golkar mengapresiasi berbagai perbaikan yang dicapai sepanjang tahun 2025. Angka kemiskinan menurun menjadi 8,25%, tingkat pengangguran terbuka turun menjadi 4,85%, serta indeks pembangunan manusia meningkat menjadi 75,9%. Capaian tersebut memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, sekaligus menjaga momentum pembangunan menuju Indonesia Emas 2045. Pimpinan sidang dan hadirin yang kami hormati, Badan Pemeriksa Keuangan telah memberikan opini wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan pemerintah pusat tahun 2025. Capaian tersebut mencerminkan komitmen pemerintah dalam menjaga kualitas pengelolaan dan akuntabilitas keuangan negara dengan mempertahankan opini WTP selama 10 tahun berturut-turut. Dari total 98 laporan keuangan kementerian lembaga yang termuat dalam LKPP, terdapat 1 LKKL yang memperoleh opini wajar dengan pengecualian. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan dibandingkan tahun 2024, di mana masih terdapat 2 LKKL yang memperoleh opini WDP. Untuk itu, fraksi Partai Golkar berharap agar tingkat kepatuhan, kualitas pengelolaan dan akuntabilitas keuangan negara yang tercermin dalam opini BPK dapat dijadikan sebagai salah satu pertimbangan dalam evaluasi kinerja serta penyempurnaan penganggaran pada kementerian lembaga sehingga mendorong tata kelola keuangan negara yang semakin baik. Pimpinan sidang dan hadirin yang kami hormati, setelah mencermati laporan hasil pemeriksaan BPK atas LKPP tahun anggaran 2025, fraksi Partai Golkar berpandangan sebagai berikut. 1. Dari sisi laporan realisasi APBN, realisasi pendapatan negara dan hibah mencapai 92,01% dari target APBN. Fraksi Partai Golkar dapat memahami bahwa tekanan terhadap penerimaan negara dipengaruhi oleh dinamika ekonomi global sekaligus menjaga stabilitas ekonomi. Namun demikian, fraksi Partai Golkar meminta penjelasan mengenai strategi jangka menengah pemerintah untuk memperkuat basis penerimaan negara agar ruang fiskal semakin sehat dan juga berkelanjutan. 2. Dari sisi laporan perubahan saldo anggaran lebih, pada tahun 2025, saldo akhir tercatat sebesar 438,26 triliun rupiah. Fraksi Partai Golkar mencermati adanya optimalisasi pengelolaan SAL sebagai instrumen pendukung kebijakan fiskal dan likuiditas sektor keuangan.
Oleh karena itu, fraksi Partai Golkar meminta penjelasan pemerintah mengenai arah kebijakan optimalisasi pengelolaan SAL, termasuk mekanisme tata kelola, mitigasi risiko, serta ukuran efektivitas pemanfaatannya, agar fungsi utama SAL sebagai instrumen penyangga fiskal tetap terjaga di tengah dinamika perekonomian nasional maupun global. 3. Dari sisi catatan atas laporan keuangan, fraksi Partai Golkar mencatat total kewajiban yang meningkat menjadi 11.527,29 triliun rupiah dengan rasio utang terhadap PDB sebesar 40,54%. Meskipun rasio ini masih dalam batas aman, fraksi Partai Golkar meminta pemerintah untuk memberikan penjelasan lebih rinci mengenai strategi pengelolaan utang ke depan, termasuk mitigasi risiko nilai tukar, sehingga beban fiskal tetap terjaga secara prudent dan ruang fiskal bagi kesejahteraan rakyat tetap terpelihara. Pimpinan sidang dan hadirin yang berbahagia, berdasarkan beberapa pokok pikiran yang telah kami sampaikan, maka fraksi Partai Golkar menyatakan menyetujui rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN tahun anggaran 2025 untuk dibahas lebih lanjut. Demikian pandangan fraksi Partai Golkar. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, selalu melimpahkan ridho-Nya kepada kita bersama dalam menunaikan tugas pengabdian kepada bangsa dan negara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan fraksi Partai Golkar Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, M. Sarmuji Ketua ditandatangani, Hajah Sari Yuliati Sekretaris ditandatangani. Terima kasih kami sampaikan kepada juru bicara dari fraksi Partai Golkar. Berikutnya dari fraksi Partai Gerindra, yang terhormat Saudara Yuliansa SE untuk menyampaikan pandangan fraksinya. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Pandangan fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya DPR RI terhadap keterangan pemerintah mengenai rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN tahun ajaran 2025 disampaikan oleh Yuliansa, nomor anggota A138, daerah pemilihan Kalimantan Barat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia Raya. Yang terhormat pimpinan rapat paripurna dan anggota DPR RI serta Menteri Keuangan Republik Indonesia selaku wakil pemerintah serta para hadirin yang berbahagia. Menyikapi keterangan pemerintah mengenai rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban dan pelaksanaan APBN tahun 2025 yang telah disampaikan pemerintah kepada DPR pada rapat paripurna DPR RI lalu. Fraksi Partai Gerindra DPR RI memberikan beberapa pandangan sebagai berikut. Pada
kesempatan yang baik ini, fraksi Partai Gerindra menyampaikan aspirasi terhadap pemerintah dan Badan Pemeriksa Keuangan BPK RI. Aspirasi pertama kepada BPK RI yang pada tahun 2025 ini telah menyelesaikan laporan hasil pemeriksaan atas pelaksanaan APBN tahun 2025. Aspirasi berikutnya kami menyampaikan kepada pemerintah karena laporan keuangan pemerintah pusat LKPP tahun 2025 kembali mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian dan BPK RI. Capaian opini ini audit tertinggi yang merupakan yang ke-10 kalinya di LKPP. BPK RI memberikan penilaian terbaik yang mencerminkan komitmen bahwa APBN tahun 2025 dikelola secara sehat, akuntabel dan prudent sehingga mampu menjaga stabilitas ekonomi sekaligus mempertahankan tata kelola, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara. Saudara pimpinan dan anggota DPR RI, mengenai indikator makroekonomi tahun 2025, fraksi Partai Gerindra DPR RI mengapresiasi capaian yang ditoreh pemerintah yang sangat memuaskan. Realisasi pertumbuhan ekonomi menguat pada level 5,11% yang dicapai di tengah situasi perekonomian global yang penuh ketidakpastian dan cenderung melambat pada tahun 2025. Capaian ini menunjukkan registrasi positif dibandingkan realisasi tahun 2024 yang berada di angka 5,03%. Tingkat suku bunga SBN 10 tahun terrealisasi lebih efisiensi di level 6,71 membaik secara signifikan dan asumsi awal 7,0%. Mengenai capaian pertumbuhan ekonomi tahun 2005 ditopang oleh sektor penyumbang utama yakni industri pengolahan, perdagangan tumbuh solid masing-masing 5,30% dan 5,49%. Sepanjang 2025 berlanjut hingga kuartal 1 2026, kontribusi industri pengolahan terhadap PDB mencatatkan angka 19,7%. Kinerja sektor pertanian mencatat rekor gemilang sepanjang tahun 2025. Fraksi Partai Gerindra DPR RI memberikan aspirasi kepada pemerintah yang telah merealisasikan paket kebijakan untuk memperkuat ketahanan dan swasembada pangan, termasuk menetapkan harga pembelian pemerintah gabah kering panen dari 6.500 per kilogram, menurunkan harga pupuk subsidi hingga 20%. Karena itu fraksi Partai Gerindra DPR RI mendukung pemerintah memberikan perhatian khusus serius terhadap performa kedua sektor ini. Kami juga mendukung penuh penguatan program makan bergizi MBG yang telah menjadi motor penggerak baru bagi perekonomian yang memicu efek pengganda multiplier effect yang secara masif meningkatkan perputaran modal hingga ke tingkat pedesaan. Program MBG secara langsung mendorong aktivitas ekonomi pedesaan dan menjaga stabilitas sektor pertanian. Fraksi Partai Gerindra mengapresiasi kinerja APBN sejak tahun 2025 mencatatkan capaian pendapatan negara terrealisasi. Pendapatan negara pada tahun 2005 ditopang realisasi penerimaan perpajakan, realisasi belanja negara tahun 2025, komponen belanja pemerintah direalisasikan juga sebesar 2.586,42 triliun atau 95,74%. Realisasi untuk program ketahanan pangan tahun 2025 mencapai 143,9 triliun. Angka ini mencatat tingkat serapan yang sangat optimal
99,5% dari target. Didukung dari paket kebijakan yang solid dan sinergi atas pemerintah maupun pemerintah daerah, termasuk melalui pemerintah yang telah mengeluarkan berbagai instruksi Presiden Inpres tahun 2025. Fraksi Partai Gerindra DPR RI mendukung kinerja pemerintah dalam upaya terus menurunkan angka stunting Indonesia dari 27,6% pada tahun 2019 menjadi 19,8% tahun 2024. Saudara pimpinan dan anggota DPR RI serta hadirin yang kami muliakan, demikian pandangan fraksi Partai Gerindra DPR RI. Kami harapkan pandangan-pandangan ini di atas agar dapat menjadi perhatian yang dapat ditindaklanjuti dalam pembahasan selanjutnya dalam rangka penyusunan rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN tahun 2025, terutama dalam kaitannya dengan agenda penguatan ekonomi nasional dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Semoga Allah Ta'ala membimbing kita semua kepada tujuan yang berbangsa dan bernegara untuk mewujudkan negara adil dan makmur. Wabillahi taufiq hidayah. Jakarta, 7 Juli 2026. Pimpinan Fraksi Partai Gerindra, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Ketua Budi Satrio Jiwandono, nomor anggota A142, Sekretaris Haji Bambang Haryadi SE, nomor anggota A122. Salam Indonesia Raya. Terima kasih kami sampaikan kepada juru bicara dari fraksi Partai Gerindra. Berikutnya dari fraksi Partai Nasdem, yang terhormat Saudara Asep Wahyu Wijaya untuk menyampaikan pandangan fraksinya. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani. Pandangan fraksi Partai Nasdem terhadap rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN tahun anggaran 2025 disampaikan oleh Asep Wahyu Wijaya, nomor anggota A384. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam restorasi. Yang terhormat pimpinan sidang paripurna DPR RI, Saudara Menteri Keuangan beserta jajaran, serta hadirin yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Kuasa. Karena rahmat dan karunia-Nya kita dapat menghadiri rapat paripurna dalam agenda penyampaian pandangan fraksi terhadap RUU Pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN tahun anggaran 2025. Sebagai instrumen transisi yang disusun pada masa akhir pemerintahan Presiden Joko Widodo dan dijalankan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, APBN 2025 memikul beban struktural yang amat besar guna menjamin keberlanjutan dan akselerasi visi Indonesia Emas 2045. Pimpinan sidang dan hadirin yang kami hormati,
Fraksi Partai Nasdem mengapresiasi pemerintah atas capaian WTP dari BPK atas LKPP tahun 2025. Prestasi ini adalah bukti komitmen pemerintah dalam menjaga akuntabilitas keuangan negara di tengah guncangan global. Kami memahami sepanjang tahun 2025 lanskap makroekonomi kita dihantam fragmentasi global dan tensi geopolitik Timur Tengah. Di tengah badai tersebut, pemerintah responsif menjadikan APBN sebagai shock absorber karena melalui stimulus sebesar 10,7 triliun di sektor real dan perlindungan sosial, ekonomi domestik kita bisa kita pertahankan tumbuh di angka 5,11%. Namun sebagai mitra kritis yang konstruktif, Partai Nasdem memberikan 4 catatan evaluasi makroekonomi. Pertama, fraksi Partai Nasdem menegaskan bahwa realisasi pertumbuhan 5,11% di bawah asumsi 5,2% yang ditetapkan sebelumnya. Tertahannya konsumsi rumah tangga di angka 4,7% adalah alarm bahwa daya beli masyarakat belum pulih secara struktural. Turunnya kemiskinan dan pengangguran saat ini masih bertumpu pada bansos bukan pada kemandirian ekonomi. Oleh karena itu, pemerintah harus segera menggeser paradigma dari bansos konsumtif menjadi penciptaan lapangan kerja formal melalui insentif industri padat karya dan penerapan upah berbasis produktivitas. Kedua, fraksi Partai Nasdem mencermati realisasi inflasi tahun 2025 meski terkendali di 2,92%, namun lonjakan inflasi volatil food sebesar 6,21% sangat menekan kelas menengah. Untuk memitigasi guncangan rantai pasok ini, pemerintah wajib memperkuat tata kelola logistik hulu hilir dan lumbung pangan desa agar ekspansi konsumsi kelas menengah kembali bergeliat. Fraksi Partai Nasdem menyoroti realisasi rata-rata nilai tukar rupiah sepanjang tahun 2025 sebesar 16.475 per dolar Amerika Serikat yang mengalami kejatuhan jauh dari asumsi 16.000 rupiah. Defisit neraca pembayaran Indonesia akibat capital outflow berdampak langsung pada beban bank utang dan pembengkakan subsidi energi. Kami meminta pemerintah agar melakukan akselerasi pemanfaatan mata uang lokal dalam transaksi bilateral serta transformasi subsidi energi berbasis penerima manfaat agar tepat sasaran guna menekan exposure fiskal terhadap fluktuasi falas. Keempat, fraksi Partai Nasdem memandang bahwa realisasi lifting gas bumi yang hanya mencapai 948.000 barrel setara minyak per hari meleset dari target. Ditambah jatuhnya harga minyak mentah Indonesia pada level 67,38 Amerika Serikat, ini memicu runtuhnya realisasi penerimaan anggaran dari sektor migas. Saudara pimpinan, anggota Dewan, dan hadirin yang terhormat, berdasarkan LHP BPK atas LKPP tahun 2025, fraksi Partai Nasdem menyoroti temuan krusial yang berisiko merugikan tata kelola APBN. 1. Integrasi data tunggal atau DTSN. Fraksi Partai Nasdem memandang temuan BPK tentang belum optimalnya DTSN sebagai basis belanja intervensi sosial memicu tingginya risiko salah sasaran bansos. 2. Standarisasi volume penyaluran BBM subsidi dan kompensasi. Fraksi Partai Nasdem menyoroti serius temuan BPK mengenai belum diterapkannya kriteria dan tata cara perhitungan volume dan titik serah penyaluran BBM kompensasi. 3. Penurunan PNBP dan sinkronisasi regulasi BPI dan tentara. Fraksi Partai Nasdem menyoroti realisasi PNBP dari kekayaan negara yang dipisahkan yang anjlok drastis sebesar 67,90% ke angka 27,68 triliun atau setara dengan 30,76% dari target dividen dari target PNBP dari kekayaan negara yang dipisahkan sebesar 90 triliun pada tahun 2025. Akibat berlakunya undang-undang terkait BPI dan tentara yang memutus arus dividen BUMN ke kas negara. Pengalihan ini memutus arus penerimaan langsung kas negara, menyempitkan ruang fiskal likuid, dan meningkatkan ketergantungan pada utang berpotensi. Fraksi Partai Nasdem meminta pemerintah agar segera menerbitkan regulasi turunan yang memuat target minimal secara dividen dan antara, mekanisme ring fencing aset, dan pelaporan berkala ke DPR. 4. Penguatan ekosistem kepatuhan wajib pajak. Menindaklanjuti temuan BPK tentang lemahnya integrasi informasi lintas sektoral, fraksi Partai Nasdem memandang perlu percepatan implementasi penuh Cortex System.
Pimpinan dan anggota Dewan terhormat setelah melakukan pendalaman atas LKOP audited serta komitmen tertulis pemerintah untuk menindaklanjuti 11 temuan LHP BPK dan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, fraksi Partai Nasdem menyetujui dan menyatakan dapat menerima rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban atas APBN tahun anggaran 2005 untuk dilanjutkan ke tahap pembahasan tingkat 2 sudah disahkan menjadi undang-undang. Demikian pada fraksi Partai Nasdem disampaikan. Semoga semangat restorasi dan gotong royong senantiasa menuntun kita dalam mewujudkan Indonesia yang adil dan makmur sejahtera. Wilayah Budaya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Sati Om Namo Buddhaya, salam restorasi. Ditandatangani Jakarta 7 Juli 2006 oleh Pimpinan Fraksi Partai Nasdem, Ketua Dr. Victor Bung Tilos Kodat SHMSI A412, Sekretaris Dr. Haji Ahmad Sarodi SMIKOM A381. Terima kasih kami sampaikan kepada juru bicara dari fraksi Partai Nasdem. Berikutnya dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, yang terhormat Saudara Indra Jaya SE, untuk menyampaikan pandangan fraksinya, kami persilahkan. Pandangan fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPR RI terhadap rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2025 disampaikan oleh juru bicara fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPR RI Indra Jaya SE, anggota nomor A68 daerah pemilihan Papua Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam kebangkitan. Yang terhormat pimpinan sidang paripurna, yang terhormat Bapak dan Ibu anggota Dewan, dan yang terhormat Saudara Menteri Keuangan Republik Indonesia, serta hadirin yang berbahagia. Pada kesempatan ini, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat dan karunia-Nya. Kita semua dapat hadir dalam rapat paripurna DPR RI hari ini untuk mendengarkan penyampaian pandangan fraksi-fraksi terhadap rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN tahun anggaran 2025. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing dan mengajarkan kepada kita bagaimana mengelola dan mengatur masyarakat, bangsa dan negara, sehingga kita dapat meneladani beliau untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Pimpinan sidang dan hadirin yang kami hormati, sebagaimana keterangan pemerintah mengenai rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN tahun 2025 yang telah disampaikan pada rapat paripurna tanggal 2 Juli 2026 yang lalu, maka fraksi PKB memandang perlu memberikan pandangan sebagai berikut. Pertama, fraksi PKB berpendapat pencapaian indikator asumsi dasar ekonomi makro tahun 2025 telah memperlihatkan kinerja yang positif, seperti 3,8%
Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,11% secara tahunan atau lebih tinggi dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya sebesar 5,03%, yang menunjukkan bahwa pemerintah cukup antisipatif dan responsif terhadap dinamika geopolitik dan geoekonomi global sehingga tidak berdampak terlalu dalam terhadap kinerja perekonomian nasional. Begitu juga dengan inflasi, bisa terkendali sebesar 2,92% atau masih berada dalam rentang target Bank Indonesia yakni 2,5 plus minus 1%. Tingkat suku bunga SBN 10 tahun sebesar 6,71%, lebih rendah dibandingkan dengan yang ditetapkan pada asumsi APBN 2025 sebesar 7%. Kedua, selanjutnya, berdasarkan hasil laporan realisasi APBN 2025, diketahui bahwa realisasi pendapatan perpajakan secara nominal justru mengalami konstruksi, yaitu mencapai 2.218,17 triliun rupiah atau 89,05% dari target yang ditetapkan dalam APBN 2005 dan mengalami penurunan sebesar 13,67 triliun atau 0,61% dibandingkan dengan realisasi tahun 2024. Mengingat selama 3 tahun sebelumnya, sejak 2021 hingga 2024, pemerintah telah berhasil melampaui target yang dipatok dalam APBN, maka fraksi PKB meminta pemerintah lebih aware dan bisa memitigasi kejadian shortfall perpajakan ini supaya tidak terulang lagi di periode berikutnya. Ketiga, fraksi PKB berpandangan bahwa realisasi belanja negara 2025 sebesar 3.435,46 triliun atau mencapai 94,87% dari pagu anggaran tahun APBN serta mengalami kenaikan 2,25% dibandingkan dengan realisasi tahun 2024, terbukti cukup bagus secara impresif, berhasil mendorong peningkatan pencapaian indikator kesejahteraan masyarakat pada tahun 2025 lebih baik dari tahun sebelumnya, dimulai dari tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,74% atau turun dibandingkan dengan capaian pada 2024 sebesar 4,91%. Tingkat kemiskinan juga menurun mencapai 8,25% dibandingkan tahun 2024 sebesar 8,57%, sekaligus menjadi tingkat kemiskinan terendah dalam dua dekade terakhir. Serta Gini rasio pada tahun 2025 tercatat 0,363 atau membaik dibandingkan tahun 2024 sebesar 0,381. Keempat, terkait laporan perubahan saldo anggaran SAL neraca per 31 Desember 2025, laporan operasional, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas, fraksi PKB secara umum dapat memahami penjelasan yang terdapat di catatan atas laporan keuangan LKPP tahun 2025. Termasuk salah satunya pada pelaksanaan APBN tahun 2025 terdapat penggunaan SAL sebagai salah satu sumber pemenuhan kebutuhan kas temporer dan pemenuhan pembiayaan anggaran sebesar 93,15 triliun. Fraksi PKB berpendapat bahwa terjadinya penggunaan SAL oleh pemerintah tersebut selama digunakan sesuai dengan ketentuan dan dibelanjakan untuk kepentingan publik di tengah ketidakpastian, serta memperhitungkan kebutuhan anggaran sampai dengan akhir tahun anggaran berikutnya, itu tidak menjadi masalah. Kelima, fraksi PKB menyayangkan dan meminta pemerintah untuk menindaklanjuti temuan BPK bahwa data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSN belum sepenuhnya digunakan sebagai sumber data utama dalam pelaksanaan belanja pemerintah tahun 2025. Kondisi ini tidak boleh terulang, mengingat DTSN merupakan basis data tunggal yang terintegrasi, akurat, dan termutahiran untuk mendukung perencanaan program, evaluasi kebijakan, dan pengambilan keputusan strategis dari pusat dan sampai ke daerah. Keenam, terakhir, fraksi PKB memberikan apresiasi yang tinggi terhadap pencapaian hasil penilaian LHP BPK atas LKPP 2025 yang kembali mendapat opini wajar tanpa pengecualian atau WTP yang ke-10 kali berturut-turut dicapai oleh pemerintah setelah pertama kali diberikan oleh BPK atas LKPP tahun 2016 dan menunjukkan kepada publik bahwa APBN telah dikelola secara efisien, transparan, dan akuntabel. Namun demikian, fraksi PKB juga mendesak pemerintah untuk terus melakukan
pembinaan kepada instansi yang masih mendapatkan opini BPK wajar dengan pengecualian, di mana pada tahun 2025 ini masih terdapat satu laporan keuangan kementerian lembaga yang mendapat opini WDP tersebut. Pimpinan sidang dan seluruh hadirin yang kami muliakan, demikianlah pandangan fraksi Partai Kebangkitan Bangsa terhadap RUU tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN tahun anggaran 2025 atau RUU P2 APBN TA 2025 ini. Selanjutnya, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPR RI menyatakan persetujuannya agar RUU P2 APBN TA 2025 ini dapat dibahas pada tahap selanjutnya sesuai dengan prosedur, mekanisme, dan ketentuan yang berlaku. Atas segala perhatian yang diberikan, maka kami mengucapkan banyak terima kasih. Mohon maaf atas segala kekeliruan dan kesalahan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keridhaannya. Amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta, 7 Juli 2026. Pimpinan fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Ketua Dr. Haji Jazilul Fawid SKMA, Sekretaris Dr. Haja Anggia Ermarini MKM ditandatangani. Terima kasih. Terima kasih kami sampaikan kepada juru bicara dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Berikutnya dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera, yang terhormat Saudari Dr. Haja Anis Biarwati SAG MSI untuk menyampaikan pandangan fraksinya. Pandangan fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terhadap keterangan pemerintah mengenai rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran pendapatan belanja negara tahun anggaran 2025. Disampaikan oleh Dr. Hajah Anis Biarwati SAG MSI, nomor anggota A448. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan anggota DPR RI, Saudara Menteri Keuangan, dan hadirin yang kami hormati. Pertama-tama, perkenankan kami mengajak hadirin sekalian untuk senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita semua dapat menghadiri rapat paripurna pandangan fraksi-fraksi terhadap keterangan pemerintah mengenai rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran pendapatan belanja negara tahun anggaran 2025. Rancangan undang-undang pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN RUU P2 APBN TA 2025 bukanlah hanya sebatas pemenuhan kewajiban dari konstitusi dan perundang-undangan, namun hendaknya menjadi sebuah tonggak dalam upaya tanggung jawab pemerintah untuk mewujudkan kemakmuran rakyat. Rancangan undang-undang ini juga sebagai referensi di dalam penyusunan dan pelaksanaan APBN tahun-tahun berikutnya. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara telah menggarisbawahi fungsi anggaran bukan sekedar instrumen transaksi ekonomi, melainkan alat akuntabilitas manajerial yang berorientasi pada hasil, result oriented.
Melalui integrasi antara laporan keuangan LKPP dan laporan kinerja LKJPP, kita diingatkan bahwa keberhasilan pemerintah tidak lagi hanya diukur dari berapa besar anggaran yang dihabiskan, tetapi dari apa manfaat nyata yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Atas RUU P2 APBN tahun anggaran 2025, fraksi Partai Keadilan Sejahtera memberikan pandangan sebagai berikut. 1. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera memandang bahwa realisasi pertumbuhan ekonomi sebesar 5,11% dari target APBN pada 2025 sebesar 5,2% harus ditingkatkan kualitasnya. Pertumbuhan hendaklah tidak hanya sebatas angka nominal, namun hendaklah berkualitas. 2. Fraksi PKS memandang bahwa pemerintah harus meningkatkan komitmen dalam menjaga kesinambungan fiskal jangka panjang yang kian tertekan akibat pelebaran defisit dan lonjakan beban utang yang melampaui target awal. Realisasi defisit tahun 2025 tercatat sebesar 670,34 triliun atau 2,81% terhadap PDB, lebih tinggi dari target awal APBN sebesar 616,19 triliun atau 2,53% terhadap PDB. Demikian juga realisasi defisit keseimbangan primer sebesar 155,94 triliun dari target sebesar 63,33 triliun. 3. Fraksi PKS memandang realisasi pendapatan negara pada tahun 2025 sebesar 2.765 triliun atau 92,01% dari target APBN sebesar 3.005 triliun, adanya penurunan realisasi tahun 2025 sebesar 85,48 triliun atau 3,00% dibandingkan realisasi APBN 2024, serta realisasi tax ratio sebesar 9,31% dari target APBN sebesar 10,45% menjadi sinyal penting dan mendesak akan perlunya penguatan dan peningkatan integritas, tata kelola, dan sistem penerimaan negara, serta kelembagaan, khususnya instansi terkait. 4. Fraksi PKS memandang bahwa realisasi belanja negara tahun 2025 sebesar 3.435 triliun atau 94,87% dari target APBN harus berdampak pada meningkatnya kesejahteraan dan kemakmuran, mengurangi tingkat kemiskinan dan ketimpangan, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan indeks modal manusia. 5. Fraksi PKS memandang bahwa realisasi belanja bantuan sosial yang mencapai 183 triliun atau 131,10% dari alokasi awal APBN sebesar 140 triliun menunjukkan kehadiran dan keberpihakan pemerintah kepada lebih dari 100 juta penerima manfaat masyarakat Indonesia. 6. Fraksi PKS memandang bahwa adanya penurunan transfer ke daerah dan dana desa dibandingkan tahun sebelumnya hendaklah tidak mengakibatkan penurunan kualitas pelayanan pemerintahan daerah dan pembangunan di daerah, khususnya dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. 7. Fraksi PKS memandang bahwa pemerintah harus menghitung, memanage, dan memitigasi risiko dampak negatif adanya kontingensi atau contingent liabilities seperti jaminan atas utang BUMN tertentu, skema kerjasama pemerintah dan badan usaha KPBU, program pensiun, dan jaminan sosial. 8.
fraksi PKS memandang bahwa realisasi pemenuhan mandatory spending anggaran pendidikan tahun 2025 sebesar 656 triliun atau 90,68% dari pagu 724 triliun dengan rasio 19,11% agar mencapai minimal 20% pada tahun-tahun mendatang. Hadirin yang kami muliakan, selain substansi yang dibacakan di atas, fraksi PKS juga memberikan pandangan, masukan, dan saran terhadap keterangan pemerintah mengenai rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban dan pelaksanaan anggaran pendapatan belanja negara tahun anggaran 2025 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pandangan ini. Demikian pandangan fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPR RI agar dapat menjadi perhatian dan dapat ditindaklanjuti untuk dibahas pada tahap selanjutnya. Atas perhatian Bapak Ibu kami ucapkan terima kasih. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta, 22 Muharram 1448 Hijriah, 7 Juli 2026 Masehi. Pimpinan fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Sekretaris Hajah Ledia Hanifah, SSI MSI PT, nomor anggota A452, Ketua Dr. Haji Abdul Kharis Al-Masyari, SEMSI, nomor anggota A466 ditandatangani. Terima kasih. Terima kasih kami sampaikan kepada juru bicara fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Berikutnya dari fraksi Partai Amanat Nasional, yang terhormat Saudara Muhammad Hatta untuk menyampaikan pandangan fraksinya.